gubernur, calon gubernur, wakil gubernur, bupati, calon wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi persyaratan paling rendah 30 tahun ya, serta 25 tahun ya bagi calon wakil bupati, calon wakil wali kota dan calon wakil wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan FW Legal Voice. Kali ini kita ingin membicarakan apakah ada operasi gelap kekuasaan terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 23 2004 tentang uji material Undang-Undang nomor 9 tahun 2020 perubahan keempat tentang peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Pertama, kita perlu memastikan kewenangan untuk menafsirkan perundang-undangan adalah kewenangan yang begitu luas dan sulit diukur. Pertanyaannya kemudian, apakah kewenangan Mahkamah Agung berikut putusannya dapat kita ukur? Mari kita lihat tentang kewenangan Mahkamah Agung itu sendiri yang dapat menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan juga kewenangan Mahkamah Agung sebagai judik juris ya berdasarkan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dan undang-undang Mahkamah Agung yang memberikan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya memang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Kewenangan Mahkamah Agung itu juga sebenarnya kita lihat di dalam ketentuan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan Mahkamah Agung memang berwenang untuk melakukan tutsing atau uji di bawah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, demikian juga dalam undang-undang tentang peraturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 menegaskan bahwa Mahkamah Agung memang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang yang diduga bertentangan, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang. Dan pengujiannya juga secara teknis, ya di dalam Perma nomor 1 tahun 2011 tentang uji material, memang diberikan kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan yang tingkatnya di bawah peraturan di bawah undang-undang. Nah, dalam konteks permohonan yang diajukan partai politik menyangkut syarat calon, syarat usia calon yang dipertegas di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, ya. Peserta pemilih adalah pasangan calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Bahkan juga calon perseorangan yang didukung oleh jumlah orang. Nah, dalam permohonan yang diajukan adalah pasal 4 apakah peraturan KPU apakah bertentangan ya dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 di mana ditegaskan bahwa gubernur, calon gubernur, wakil gubernur, bupati, calon wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi persyaratan paling rendah 30 tahun ya serta 25 tahun ya bagi calon wakil bupati, calon wakil wali kota dan calon wakil wali kota. Nah, pasal 4 peraturan KPU ini memang menetapkan syarat paling rendah usia 30 tahun dan 25 tahun ya terhitung sejak penetapan pasangan calon. Nah, memang kalau diperhatikan secara seksama pasal 4 ayat urut 1 huruf D peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 sudah membuat pembatasan yang menyangkut penetapan syarat usia minimal yang dihitung sejak penetapan pasangan calon. Pembatasan ini dianggap melanggar prinsip equality persamaan ya di hadapan hukum dan pemerintahan. Nah, frase terhitung sejak penetapan pasangan calon ini dipandang membatasi kesempatan yang sama dan jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang sama
tentu ini bertentangan dengan aksiologi hukum, kepastian hukum yang adil. Frasa penetapan pasangan calon atau ya terhitung sejak penetapan pasangan calon itu dianggap menimbulkan konflik norma atau konflik norm, ya, karena antara pasal 4 ayat 1 peraturan KPU dengan pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 terdapat pertentangan prinsip atau melanggar asas lex superior delegat legi inferior. Karena dalam perspektif pemilu, proses pencalonan tidak saja sejak penetapan pasangan calon, namun juga sampai pada tingkat pengangkatan ataupun pelantikan calon terpilih. Jadi ini tidak boleh terpenggal-penggal. Karena itu perlakuan usia minimal pada proses pelantikan itu memang merupakan jalan tengah yang bisa diambil berdasarkan jurisprudensi yang sudah pernah ada, yang mengatur tentang asas kecermatan dan proporsionalitas. Beberapa putusan Mahkamah Agung, putusan 150 tahun 92, 2013, tahun 2007, dan 101 tahun 2014 sudah memberikan indikator-indikator kecermatan dan kehati-hatian dalam membuat keputusan tata usaha negara, dalam hal ini pejabat KPU, termasuk asas kecermatan dan proporsionalitas. Ini kaidah yang memang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan peraturan pembentukan perundang-undangan itu harus memiliki kejelasan ketujuan, kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatannya, termasuk kedayagunaan dan kehasilgunaan. Nah, di dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu menyangkut jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Ini juga mencakup peraturan perundang-undangan yang tidak saja menyangkut susduk, ya, tetapi ada kelembagaan lain, MA, MK, DPR, bahkan lembaga setingkat komisi, ya, di dalam menentukan jabatan, pengisian jabatan gubernur, kepala daerah, dan wali kota atau bupati setingkat. Hak mengusung kepala daerah merupakan hak politik, dan hak partai politik dan gabungan partai politik yang sekalipun tidak memenuhi syarat elektoral tidak bisa dihilangkan. Ya, nah, dalam putusan Mahkamah Agung ini berpendapat penghitungan usia calon jabatan atau penyelenggara negara termasuk kepala daerah harus dihitung, ya, sejak tanggal pelantikannya, termasuk status calon pendaftar maupun calon terpilih. Karena itu adresat sasaran norma Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 menurut Mahkamah Agung tidak saja ditujukan kepada KPU sebagai penyelenggara, tapi kepada seluruh warga negara dan partai maupun gabungan partai yang mengusung calon. Karena itulah sepertinya perbedaan itu semacam memangkas original intent Undang-Undang nomor 10 2016. Karena itu dalam amar putusan Mahkamah Agung menyatakan pasal 4 peraturan KPU itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan pejabat gubernur, wali kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang, dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Bahkan memerintahkan KPU untuk mencabut pasal 4 ayat 1 huruf D peraturan KPU nomor 9 tahun 20. Menurut hemat saya, pandangan putusan Mahkamah Agung ini bagian dari perspektif Bentham bahwa the greatest happiness for the greatest number. Membuat aturan itu untuk kebahagiaan terbesar sejumlah orang, ya. Ini aspek kemanfaatan untuk menilai sebuah kebijakan pembentukan undang-undang. Mudah-mudahan putusan Mahkamah Agung ini memperjelas apa yang disebutkan oleh Ronald Dworkin sebagai law empires, ya, bangunan hukum, peradaban hukum di dalam sistem pengisian jabatan penyelenggara negara. Demikian, sampai jumpa. Hormat saya FW Legal Voice. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.